kami dari kelompok 3 Tesos akan mengadakan penelitian tentang multikultural di Kampung Sejahtera di Jalan Bekasi. Nama saya David Christian Marbun. Nama saya Kiki Sumi. Nama saya Sri Awati. Nama saya Suni Sinaga. Saya Saragi. Kami akan melakukan penelitian. Let's go. Teman-teman, inilah proses kami melakukan penelitian di Kampung Kubur ini yang sekarang namanya menjadi Kampung Sejahtera. Inilah kegiatan kami dalam satu hari ini. Terima kasih. Kami ini Bu dengan mata kuliah teologi sosial dengan mata pelajaran multikultural gitu. Jadi Bu, sebelumnya David ingin bertanya nih Bu, Ibu di Medan ini sudah berapa lama? Saya lahirnya pun di sini nih. Hah? Lahirnya pun di sini. Oh, lahirnya dari sini, berarti sudah dari tahun 90-an ya Bu ya? Masih. Saya sekarang umur saya sudah 65 tahun. 65 tahun. Berarti dari Abang saya ada, kakak saya ada. Sini juga. Nah, di sini semua tinggal di sini, lahir pun kami di sini. berarti sudah cukup lama ya Bu? Cukup lama, udah ada sekitar 100 tahun udah ada lah. Udah ada 100 tahun ya dengan Ya, menenek orang tua saya, orang mama tua. saya, ha. Oh, iya. Sebelumnya Bu, Bapak saya. nama Ibu boleh Nama perkenalkan? saya, Iya Bu. nama saya Batnawati. Nawati. Ibu ini dari suku India. Ya, Suku India asli. Apakah Ibu tahu Bu sejarahnya orang-orang India masuk ke Daerah sini. daerah sini, kampung sini? maksudnya orang dari mana itu? Kayak orang kita, Orang-orang kita datang ke sini datang gitu. sini pertama kali Sejak kapan? dari Medan ini. Kok bisa masuk kampung kubur gitu? Itu yang nggak tahu dari dulu nenek-nenek saya orang dari India sana. Dari India. Nenek dari keturunan mama saya, Iya. nenek dari mama. Nah, itu aslinya orang dari India sana. Sama kita di perdagangan. Oh, Ah, berarti jadi- sama saja dari mana? Ah, jadi orang itu nah datang kemari ya mungkin nikah sama orang sini lah gitu ya kan. Nah, jadi terus tinggalnya di sini lah sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Jadi kami lah yang tinggal cucu-cucunya tinggal yang tinggal di sini. Jadi kami di sini Bu datang di sini untuk mewawancarai Ibu tentang multikulturalisme. Multikulturalisme itu adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan bermasyarakat yang menyangkut nilai-nilai sistem sosial budaya dan politik yang kita kayak sistem ras kayak seperti kita gitu. Orang ini mau tahu Dengan keberagaman suku, ras, suku, ras, agama di desa ini. Itu sih lebih simpel. Ya gitu agama kita. iya kayak ada agama-agama lain di sini kan. Ada Kita kayak agama Hindu, agama Buddha ya gitulah. ada suku Nah, Batak. ada yang Kristen. Nah, adik saya tadi itu Kristen. Kristen. Nah, saya agama Buddha. Udah. Berarti ada kerukunan ya Bu ya Iya. dalam satu keluarga ini juga. Dulu orang tua saya orangnya agama Hindu. Agama Hindu. Iya. Orang tua saya orang agama Hindu. Terus ibu nikah dengan orang Nah, Buddha. saya nikah sama suami saya orang agama Buddha. Jadi saya ikut dia. Ikut suami lah ya. Berarti ibu sudah lama tinggal di daerah ini. Udah lama nih. Apa sebelumnya kampung kubur Bu ya? Iya, kampung Kubur. Sekarang dari kampung Sejahtera. Ibu Maksudnya tahu dari kampung kubur itu gimana? Hah? Kenapa dinamakan sejarah. kampung kubur dulunya? Memang dari kian saya tahunya lah, dari saya lahirnya Saya lahir saya dari udah tahu kampung memang Kubur. itu udah namanya itu. Oh, belum Ini udah dalam namanya ya. kampung Kampung kubur. Kubur, kampung Keleng dibilang Kampung Keleng orang. gitu ya. Nah, Oh, berarti sejarahnya memang iya, udah sejarahnya itu. Jadi kena ya apa? Sekarang udah ditukar jadi Kampung Sejahtera. Ada alasannya enggak? apa yang menjadi alasannya Ya, jadi diubah kampung menjadi desa sejahtera. sejahtera? Alasannya adalah dulu razia-razia di sini, ada masalah jual-jual inilah, kan ada narkoba ini. Jadi polisi yang tukarkan namanya, jadi jadinya kampung ini udah bersih lah gitu, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nah, jadi Kampung Sejahtera gitu. menjadi kampung sejahtera ya Bu ya. Dari dulunya memang Kampung Kubur sampai sekarang pun kita kalau mau pergi mana-mana ya naik Kubur, beca ya. mau pulangnya mau kemana Kampung Keleng gitu aja.
atau kampung kubur gitu. Nggak bisa bilang kampung sejahtera, nggak tahu juga Iya, yang memang apa. kebanyakan jadi Karena baru. udah kenal dari nama Kian itu. Gini Bu, kita kan suku Hindia ini sebagai suku yang minoritas di daerah ini atau di kampung ini, dan kita juga berbaur dengan suku-suku lain dan agama-agama lain. Lalu menjadi pertanyaannya buat Ibu sebagai penduduk suku sini, penduduk kampung sini, apa yang menjadi model atau cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersamaan dengan suku-suku lain yang ada di tempat ini, Bu? Kita semua sama aja ya. Kalau kita itu semua sama aja di Buddha, agama Hindu, agama kita sama aja. Dia rasanya nggak bisa kita bilang ini lain, kakak kita nggak ada. Berarti tidak ada perbedaan. Nggak ada. Tidak ada perbedaan. Karena Nggak ada suku yang perbedaan. lain. Kita sama aja. Kan di sini campur semua, ada orang Cinanya, ada orang Bataknya, ada segalanya kami di sini udah sama kita semua. Jadi kalau ada apa-apa kita sama jadi satu. Oh, Nggak berpisah orang India, orang Cina. Kita di sini nggak ada itu. Nggak ada ini. berarti saling Ya. membantu lah, Iya, Bu, ya. kita di sini saling membantu. Nyari kalau di rumah ini ada apa-apa ya kita semua membantu gitu. Di sini gitu udah. Misalnya kalau di rumah ini ada satu pesta, Ada atau pesta, suatu acara, Datang semua. datang semua untuk membantu. Iya. Ataupun ada kemalangan orang tuh datang semua gitu membantu. Saling tolong menolong Iya, ya, Bu, di iya, sini, iya. Bu, ya. Di sini kayak gitu. Itulah caranya, Bu, ya. Ya, nggak dibilang kau bangsa kau lain, kau bersuku lain, kau beragama lain. Kami nggak ada. Nah, kita semua jadi satu di sini. Berarti itulah model-model atau Iya, cara yang iya. dilakukan Sini mudah-mudinya semua sama. untuk Nggak usah menjaga beda-beda. kebersamaan, Bu, ya. Lalu menurut Ibu keberagaman yang bagaimana yang paling mungkin yang unik gitu Bu? Tapi di sini yang paling agamanya yang paling apa kali Islam lah. Islam di sini, ya. Nah, Islam yang paling banyak Dominan di sini. Islam Tapi yang memang ada segalanya, adalah Hindunya ada, Islamnya ada, Budanya ada, Kristennya pun ada gitu. Tapi kita nggak pernah ini maksudnya Nggak pernah ribut, kau ya. membedakan, tidak membedakan agama siapa, semua sama sama kita. Kayak Islam kadang-kadang ada ya kita ikut juga. Kalau ada apa-apa Kalau ada pesta persatuan kita ya. agak bahagia kita pergi. Mereka juga. undang orang Ibu Undang juga. ya. Kita pergi. Oh, berarti kalau ada acara keagamaan Islam, Kalau orang kita, yang- tapi katanya kan orang-orang kita ini nggak boleh masuk ke masjid kan Iya. begitu ya kan. Ya kita nggak ke masjid lah, tapi kita datangnya ke rumahnya. oh, gitu. untuk membantu ya, Nah, Bu, ya. Berarti menjadi namanya toleransi. Iya. ya. Karena kami ini di sini semua sama, dari kecil-kecilnya udah sama semua. Udah sama Dari semua. dari nenek ke nenek, dari cucu-cucu lah semua udah jadi satu udah. Nggak ada, bukan orang pendatang di sini nggak ada. Lalu Bu, yang Masing-masing. awalnya tadi kan dikatakan kampung ini namanya kampung kubur atau Iya. kampung keling, berubah nama menjadi kampung sejahtera. Kampung kubur sekiannya dulunya, ini ada kuburan ini. Oh, Karena ada kuburan Sampai banyak. rumah kita, sekarang ada. oh, karena ada kuburan itu makanya Iya. dibilang kampung kubur itu. Itu kuburan itu, India Islam, kuburan India Islam. India Islam. Sampai sekarang ada itu kuburannya. Itu namanya Bu di pergantian namanya itu udah berapa tahun? nggak ada perang pergantian, mesti ada namanya itu tetap. Cuman ini kan baru-baru ini ada kira-kira 4 tahun yang lalu yang diganti jadi kampung sejahtera ini udah 4 tahun ada. Berarti dinamakan kampung ini sebagai kampung kubur karena banyak kuburan Iya, Hindia, kuburan India India Islam Islam, di sana. ya. Itu kan masjid Islam kan. Nah, itu kuburannya di belakang. Ini aja rumah ini, belakang rumah ini aja kuburannya. Jadi Bu, untuk kegiatan di desa ini Bu apa Bu? Untuk menjalin namanya kerukunan dan kebersamaan kegiatan di desa ini. Kayak orang-orang ini buat apa? Kayak gotong royong. Kegiatan yang dilakukan. Ada gotong royong seminggu sekali membersihkan Oh, kampung. gotong royong. Ya. Terus Ada nanti kalau buat acara kadang-kadang untuk rame-rame ngasih tahu kita mesti ada ini, ada acara ini, kita mesti begini ini. oh, berarti setiap ada acara-acara ya Bu ya. Berarti Itu mudah-mudahnya lah yang suka atur kita gitu. oh iya, itu untuk namanya menjalin Jalin kebersamaan dan kerukunan itu ya Bu ya. Iya, iya. Itu mudah-mudahnya ya campur semua, ada anak Indianya, ada orang Islamnya, ada orang Niasnya, campur masuk semua. Campur. Jadi satu semua. Tanpa membeda-bedakan. Nggak ada. Dan Berarti kampung semua. ini itulah satunya. Berarti itulah indahnya kampung ini. Iya. Ini ada kampung ini ya Iya, Bu ya. kampung ini itulah satunya. Jadi Tidak nggak Bagaimana pernah membedakan dengan agama. hubungan seperti anak-anak remajanya Bu? Udah apa kayak seperti kami ini, apakah Saling bergaul. iya saling bergaul, Iya, juga di bergaul, sini? iya. Oh, saling bergaul. Bersatu ya, semua bersatu. Duduk nanti sama-sama, semua ketawa-ketawa, main-main semua sama di sini. Sama ya. Ya. Makanya bukan orang luar yang datang, yang luar itu kebanyakan orang kos. Tapi kebanyakan orang kampung sini, iya gitulah masing-masing. Kayak orang yang Islam ini kan
anak dia nanti sama anak kami jadi satu. Kan udah kawan dari kecil kan, sekolah pun satu sama semua. Jadi sampai besar pun di orang aja, nggak ada orang lain, nggak ada dari luaran nggak ada. Itu anak kos aja orang luarnya. Kalau dibilang anak-anak yang luar itu datang ke sini itu jarang. Jadi kegiatan ibu sehari-hari ini apa? Nggak ada, adik saya udah nggak kerja lagi. Nggak Anak kerja lagi. saya, Oh, berarti anak-anak ibu yang anak saya yang biayain saya, iya. Ada yang masih sekolah lagi Bu atau sudah Ada bekerja? cucu saya yang sekolah, Cucu. cucu di sekolah. Berapa tahun tadi ibu? Saya? Umur ibu? 65. 65 ya? Iya. Udah tua juga tuh. Ya, Agustus malam baru pas deh, Agustus tanggal 16 Agustus malam. Ulang tahun. Iya, ulang tahunnya, jadi pas 65. Pas media ini kita nggak ada tigang dua ini. Enggak ada beda-beda. Yang kawin itu yang nikah-nikahnya campur campur udah. Oh, sekarang bercampur Iya, perkawinannya. nanti yang Islam masuk, yang India masuk Islam, ada yang Islam masuk India. Ini begitu. Berarti ada sistem kawin campur juga. Iya. Ada di sini aja lah semua nikah-nikahnya semua orang ini aja. Kita lancar. Oh bisa deh. Karena kalau bahasa Tamil itu kan memang udah sebanyak. Cuma bapak saya dulu suka mengajar kami, dia suka seperti guru bahasa India. Bapak saya. Lu pernah nggak jumpa orang Tamil tapi nggak bisa bahasa Tamil? Nah itu bapak saya itu memang mau bapak saya suka bahasa India aja di rumah. Jadi kami belajar dengan bahasa bapak saya itu. Ya, jadi kami biasa juga kalau cakap sama orang India, ya India deh. Yang cakap orang Indonesia, bahasa Indonesia. Tahu semua lah kalau itu. Berarti ketika ibu yang sama India berbicara pakai bahasa India dan ketika ibu berjumpa dengan orang Indonesia atau yang di luar suku lain pakai bahasa Indonesia loh ya. Iya, bahasa Indonesia. Di sini Bu ya orang suku Tamil tapi tidak pandai berbahasa India gitu. Ada, yang ini nah. Oh. Jadi Kalau pandai, karena kan gini, nggak di rumah itu terasa kurang bahasanya. Jadi anak-anak ini nggak begitu banyak bahasa Indonesia, di sekolah pun gitu ya. Jadi orang ini seperti yang dia, cucu saya semua pun gitu. Kami bahasa Tamil, bilang apa dari nenek? Kan berarti dia nggak ngerti kan? dia belum belajar. Nah, belajar. Enggak lah, kalau musim dulu-dulu itu kan kita ini yang menjadi orang tua kita. Kalau di sekarang ini mama orang itu pun udah bahasa Indonesia, jadi ya udah sama harus itu bahasa saja. Nggak ada bahasanya lain. Berarti untuk menjaga kebersamaan juga di sini Iya. tidak pakai bahasa India, bahasa Indonesia lah semua. Tapi di sini orang Indonesia pun kebanyakan bahasa India udah mengerti. Kita kalau cakap orang itu udah mengerti, Tapi bahasa menyebutkannya nggak bisa. Masakannya pun kadang-kadang masakan kita itu masakan India dia orang tuh udah pandai masaknya. Seperti masakan India kita orang tuh udah pandai masak. Makanan yang kita makan, karena kan ya, kalau orang yang nggak pernah makan sayur ini, sayur apa ini kan? Tapi orang itu nggak ikut makan sayur kita semua. Kalau kita masak pesta kan masakan kita itu masakan India semua. Ih makan semua datang lebih mau dia orang duduk pakai daun makannya. Pakai daun ya. Iya, kalau daun makan pakai daun semua. Nah, di sini orang tuh semua gitu. Baru makan bersama kan? Iya. Kalau kita undang dia datang ya, nanti datangnya makan pakai apa? Pakai piring nggak mau, aku pakai daun. Iya. Jadi kalau memang orang India kan itu makanannya kan pakai daun. Jadi Bu, makanan khas India apa lah? India yang makanan apanya ya terong lah. Masakan gitu. Masakan apa yang khas? masakan yang Iya, paling itu lah masakannya itu masakan terong, harus dimasak asam mangga itu dimasak asam manis. Nah itu makanan kita yang sehari-harinya ya masak ayam, kayak kita masak ikan kayak begitu lah. Kalau kita pesta ya masaknya kayak gitu. Ya campuran. Aku lebih mau lagi orang itu makanan seperti itu. Berarti suku lainnya pun ketika menghadiri acara kita makanannya seperti itu. secara pakai daun ya. Ah, makanan pakai daun. Sekarang nggak dibilang pun orang datang aja mana sayurnya aku mau makan. Di sini gitu. Nah ini hari bukan nggak diundang dong, nggak usah datang kan gitu kan malu. Penjualan nggak diundang ya datang aja, nggak ada masalah datang itu di sana gitu. Nah di sini gitu lah deh semua orangnya. Di kampung-kampung lain perasaan nggak seperti kampung. Satunya lain.
itulah keunikan kampung ini. Seperti cerita yang dari ibu tadi bahwa di sini pengguna narkoba yang dulunya gitu kan. Iya. Apakah itu kaum remaja-remaja? Remaja-remajanya lah. Udah banyak ditangkapin, udah diapain. Terus dibisilah kampung ini bahwa jangan ada lagi. Jadi itu tukar rumput Agamanya? yang pakai itu. Apa? Orang Islam lah. Orang Islam. Kalau anak Indianya nggak ada juga di sini, semua pada banyak dari Kamboja, kita jauh-jauh. Tapi sekarang udah aman lah ya kampungnya. Aman-aman, kampungnya rumah. Nggak boleh sembarang orang masuk, orang keluar gini kayak adik gini. Aku permisi dulu baru bisa masuk. Berarti kalau kayak kami ini permisi dulu baru bisa Bisa masuk. nggak? Iya, dulu ya. Tapi kalau sekarang ini udah bebas, sudah nggak ada apa-apa lagi karena udah bersih aku sudah. Alhamdulillah. Ibu, mungkin hanya sekian lah yang bisa kami wawancarai mengenai kampung ini atau kampung ini. Karena kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Sudah mau berbagi. berbagi mengenai tentang multikulturalisme yang ada di kampung ini.